Hai guys, welcome back to Ngegoma. Ngobrol bareng Mama. Oh my god, aku udah off lebih dari 3 bulan guys. Dan gak terasa kita udah ada di pertengahan, lewat pertengahan, more than a half year di 2026. Gimana guys, 2026 kalian? Kalau aku sampai nggak sempat untuk buat ngegoma, it means I'm very complicated time. Tapi thanks God, I'm so grateful for everything that I've done. Roller coaster luar biasa di 2026, up and down. Some of you know that, yeah, struggling in almost every area, apalagi in this economic, guys. Kita lagi berpikir keras bagaimana menghemat dan bagaimana mendapatkan sumber. But overall kita nggak pernah boleh lupa untuk tetap mengembalikan semuanya kepada yang punya kehidupan dan yang memegang kendali kehidupan kita. Guys, aku nggak sendirian, tapi kali ini aku kembali karena ini adalah edisi anniversary, our wedding anniversary yang ke-16. Wow guys, sudah 16 tahun. Mana kekasihku yang dulu, yang tak pernah bisa melihatku menangis bersedih, mana Puji Tuhan ya. So I'm back, dan kali ini aku akan kasih video dimana aku ngobrol bareng sama anak-anak dan sama suamiku. Aku akan tanya mereka secara jujur-jujuran tanpa skrip yang aku kasih tahu dulu sama mereka. Jadi ini beneran door. Jadi nggak ada guys yang namanya pencitraan, nggak ada yang namanya hafal skrip. Karena akan kubongkar semua aibku. And then it's okay. Mungkin ada beberapa yang aku sensor, but not too much. Aku akan be real, relevan, and relasional. Oke guys, stay tune dan jangan lupa subscribe dong, like dong, komen dong, share dong, support Mama terus guys. Thank you. See you. Hai guys, ya ampun, udah lama banget vakum. And kali ini aku bersama keluargaku tercinta. Welcome to Ngegoma. Sekali lagi. Welcome to Ngegoma. Ngobrol bareng Mama. Setelah vakum beberapa bulan, akhirnya Mak mau comeback bersama dengan keluargaku tercinta. Hari ini juga, bulan ini juga adalah edisi anniversary kita yang ke 16. ya? 16 tahun. Oke, betul sekali. Gimana guys? Kalian kalau lagi belajar nih ya, sukanya diajarin mami atau papi? Mami. Diajari bunda. Lola? Belajar sendiri. Oh, sendiri. Oke, kemudian kenapa kok milihnya mami? Karena Sama papi enaknya ngapain? Kan Mami tahu jawabannya. Oh, oke. Kalau ditanya lagi, kalian suka masakan mami atau papi? Papi. Oke, mulai besok papi aja yang masak. Karena kalau mama gosong-gosong. Kebalik gak sih? Kebalik nggak? Suka yang crispy. Oke. Kedua. Masaknya mie. Hah? Apa nak? Papi masaknya mie. Masaknya mie. Kalau mami? Niko. Telur. Ngegoma. Oke. Kalau ditanya apa yang kalian suka dan nggak suka dari mami dan papi? Yang Mau gak jadi Kak disukai Ois? dari mami, amarah. Sama suka nonton drakor. Karena mami baik. Karena mami sering cuci piring. Karena mami sering beliin top up dan Oh ya? ya makan makanan.
Olah-olah nggak suka dari papi. Tak ada HP. kalau yang nggak suka dari mami cepat kali tadi. Enggak, tak ada HP. Tak ada HP. Apa sih? HP nggak pernah ditarik ya? Tarik Tarik HP. Nggak pernah, HP mutus yang tarik. Iya, HP mutus ditarik. Sering stres, Oh serius. sering nggak makan, sering kali apa? Tiba-tiba ngomongin masa depan. Oke. Yang disukai Suka karena dari papi baik dan papi peduli. Oh, mami nggak peduli tadi. Yang nggak disukai dari Kalau mami. disukai Dari ocehannya. mami. Berapa yang gak disukai? Bebas. Mau 1000 pun bisa. Terus dikit-dikit merepet terus. Gerak dikit merepet. Entah apa. Terus yang disukai kadang-kadang berjajan. Kalau bapak yang nggak disukai dikit-dikit, aduh pening kali kepala aku lo kayak gini. Gitu bapak Ada loh. Iya. Terus yang disukai bapak orangnya easy going. Oke. Apa isi gue? Bisa Terus Inggris. ya udahlah, Terus, nggak terus? sering merepet ya udah. Oh, ya. Kok dua-dua merepet gak lah Glenn? Nathan yang nggak disukai dari mami apa? Mami suruh aku mijit. Oh suruh aku pijit. Kau gak suka pijit mami? Mereka, mami nggak suka mereka. Oh iya. Karena kau yang mau dibabukan. terus. Terus mami marah-marah. Marah-marah. Apa yang disukai dari mami? Mami baik, sering muji-muji. Sering muji-muji. Papi apa yang nggak disukai dari papi? Narik HP. Narik HP. Terus yang disukai dari papi? Masakan enak. Masakannya nak. Harus sering-sering lah kau masak pi. TV. Terus sering beliin jajan. Oh, sering beliin jajan. Oke. Dari orang tua sekarang kira-kira anak-anak punya pertanyaan nggak ke mami papinya selama ini? Serius nak. Kenapa mami dan papi masih bertahan walaupun sering berantem karena kerjaan lah, karena kor-kor lah, karena pertanyaan lah, semua diributkan. Untukmu aku akan Suruh nyanyi siapa sebenarnya? bertahan. Papi Kenapa ya? Ya. Karena ya apa namanya pernikahan Kristen kita harus ini ya hidup semati. Jadi hanya bisa maut memisahkan. Ya sebisa mungkin ya bertahanlah kan gitu. Kalau masih bisa dirubah. Artinya memang nggak ada pernikahan yang sempurna. Semuanya harus berubah lebih baik lagi. Semoga ya apa namanya bisa menjadi contoh buat kalian nanti lebih baik lagi lah buat anak-anak. Ya, kalau bisa bertahan ya karena kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau kekuatan kita sendiri mungkin kita capek juga, bosan ya, jenuh menjalani. Iya, capek ya kan kalau secara manusia memikirkan semuanya gitu. Itulah, jadi karena memang Tuhan memberikan kita kekuatan. Kenapa mami papi pernah terus? Sikit papi mau pergi, mami sikit-sikit mami marah terus. Sikit-sikit marah. Ku takut mamaku marah. Terus berarti kamu maunya mami sama papi jangan berantem lah ya? Nggak bisa, itu kan harus netral. Kenapa pi? Dikit-dikit berantem. Api dan Alias air. marah. Api dan air. Mami api. Papi air. Jadi harus ada yang apalah. Nah, jadi ternyata pernikahan itu bukan tentang sama ya, bener gak sih? Iya. Tapi mungkin kedepannya bisa meminimalisirnya lah kali ya. Nggak apa-apa, Ya nggak sering kan? marah, Tapi membuat terus. Tapi gitu. nggak dibicarain gitu loh. Tapi untuk menghilangkan stres kau dengan istri kau ini gitu kan? Iya. Oke, silakan lah. Mama dikit-dikit garukkan dulu. Itu not a question. Itu ya karena gatal. Ya
Tapi kan bisa garuk sendiri. Tapi nggak nyampe. Oke, zaman sekarang tuh banyak sekali anak-anak atau parenting yang bilang kalau ada parenting VOC dan parenting gentle, ya kan? Tapi kalau aku penganut VOC. Kalau menurutmu sendiri sebagai bapak mengatasi anak-anak sekarang yang nggak ada empati atau kemudian gampang give up sama hidup ini kan? Banyak anak-anak sekarang kena masalah dikit, apalah gitu, end up gitu, mau kayak frustasi, mentalnya breakdown gitu. Sementara zaman kita itu ngadepin orang tua yang mungkin ngomongnya kasarnya tuh sampai selangit gitu, tapi kita nggak yang sedikit pun pengen breakdown. Kalau kau sendiri sebagai bapak itu sebenarnya metode apa yang ingin kau lakukan buat anak-anakmu? Sebenarnya kalau di zaman sekarang pengaruh media sosial ya, terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial. Jadi media sosial itu jadi media sosial itu kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, kalau aku lihat sekarang algoritmanya banyak memang konten-konten itu tentang tentang mental health. Sebenarnya dulu pun nggak ada isu-isu seperti itu ya. Artinya sekarang masalah dikit galau, ada yang bisa chat ke GPT apa. Tuh, chat GPT. Jadi apa namanya? Sekarang semua juga serba instan. Semuanya udah disediakan. Jadi membuat mental anak itu nggak berjuang. Kalau dulu kan semuanya usaha sendiri. Contoh dulu kayak bermain musik dulu nggak ada media sosial kan. Kalau semua dengar lagu, buku, cari sendiri, ngulik sendiri, nggak ada media sosial dulu. Jadi kita dulu harus punya inisiatif sendiri untuk bekerja, untuk mencari sesuatu. Maksudnya kan kalau orang tua dulu adalah yang buruknya yang nggak mungkin kita lanjutkan gitu kan. Iya, kalau aku sebenarnya kalau bisa jangan terlalu sering mereka di dunia maya ya, artinya jangan sering berinteraksi di dunia maya, lebih baik sebenarnya di dunia nyata. Artinya waktu untuk bermedia sosial atau bermain HP itu dibatasi. Harus dibatasi, dikurangi benar-benar. Sebenarnya berarti kita sebagai orang tua juga punya banyak waktu sama orang ini berarti jadinya ya. Iya. Artinya dia pun berinteraksi sama keluarganya, sama orang-orang di sekitar kan gitu. Jadi kamu mau diingat anak-anak sebagai bapak yang kayak mana? Bapak yang kejam, bapak yang bijaksana, bapak yang sebagai bapak yang sebagai bapak yang bijaksana ya. Iya. Apalagi dua anak cewek. Zaman sekarang cewek-cewek kayaknya suka mencari validasi dari pria-pria di luar sana. Kira-kira aku mau nanya juga sekarang ke Kak Ois dan Ola. Menurut kalian bapak udah cukup memberikan cinta nggak sama kalian? Atau kalian masih perlu, apa yang kalian inginkan dari bapak? Misalnya kayak Semua tergantung duit. Semua tergantung duit. Dan aku mau kita sekeluarga pergi ke Jepang, baru tuh pergi ke Disneyland, baru tuh main foto-foto di situ sama Harry Potter. Misalnya keluarga. Sama bapak nanti itu nonton Piala Dunia. Langsung you have. Langsung Pergi ke Cane. Pergi ke Cane. Berdua sama bapak. Ya baru berenang di sungai. Kamu ke Prancis, Mau ke Prancis dia, Pi? ke Portugal. Oh, ketemu Ronaldo. Kita aminkan lah semua impian itu ya kan. Aku kembali ditanya tentang VOC dan gentle. Menurutku dua-duanya nggak ada yang benar salah ya. Itu tinggal yang penting harus tujuannya baik, dan tujuan ini anak-anak bisa mandiri, bisa punya empati. Jadi berhubungan dengan ke situ, mari kita cross check dulu anak kita, kira-kira mereka udah bisa apa aja. Kak Awis di umur 14, Ola sekarang umur 12, dan Nathan umur 10-an lebih. 1 bulan lagi 10, bener gak sih? Kira-kira. Oke. Jadi di rumah Kak Awis udah bisa apa aja? Coba kamu pengen. Ini. Pertama, apakah Kak Awis sudah bisa masak nasi? sudah, Oke. Good job. Kedua, udah bisa masak telur? sudah, Ketiga, udah bisa ngepel rumah? sudah, Gak. Itu bisa.
Udah. Saksi ya. Itu yang marah-marah itu kan. Oke, kemudian udah bisa nyuci baju? Belum. Bisa lah masukin ke mesin cuci. Ya itu lah. Oke. Aku pikir yang gosok. Setidaknya standar-standar rumah udah bisa ya, udah bisa hidup. Ola, kamu udah bisa masak? Cuci piring nggak tuh? Oh iya bisa ya. Udah bisa ya. Ola udah bisa masak nasi? Nggak bisa. Udah. Bisa lo. Bisa segini bubur. Udah bisa masak telur? Nggak bisa. Gosong. Udah bisa bersihin rumah? Bisa. Bisa. Kalau udah bisa nyuci? Bisa. Cuci piring? Pecah piring. Coba kalian yang masak telur. Udah bisa hat trick. Tugas Nathan di rumah apa? Vakum. Vakum dan bersihkan meja Makan. Oke, jadi setiap anak ada tugasnya masing-masing. Supaya itu tujuannya bukan menyiksa kalian, guys. Guys, itu tugasnya. Kalian senang nggak dikasih tugas kayak gitu? Enggak tahu. Senang kalau nggak disuruh. Kalau nggak disuruh nggak dikerjain dong. Iya, aku nggak mau disuruh. Soalnya nggak senang hatiku kalau disuruh. Jadi nggak usah dia kerjaan Sudah itu. bapak nanti aku kerjain sendiri. Oh, itu nggak akan mungkin saudara-saudara. Tapi itu tujuannya kita suruh adalah supaya kalian menjadi lebih dewasa. Dempati. Karena ini adalah ngegoma anniversary. Jadi nggak sah kalau nggak diakhiri dengan pesan dan harapan. Harapanmu Harapan Untuk rumah tangga ini, apakah Untuk- masih ada harapan? ulang. Nggak apa-apa, Nggak boleh. lanjut nanti Kuka. Nggak bagus itu kayak gitu. Ya, harapan rumah tangga ini Kami atau untuk istrimu. harapan yang kau kami harapkan? semakin lebih baik, bisa berubah menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak, dan kami lebih berhikmat, lebih bijaksana untuk bisa memanage dan merencanakan masa depan yang lebih baik lagi. Kami bisa lebih meningkatkan meningkatkan Gairah, meningkatkan bukan komunikasi. menumbuhkan kembali ya Dia hilang rupanya. kasih, ya namanya kan manusia kan beremosi kan, emosi itu bisa naik turun, up and down. Jadi bagaimana lah namanya tetap menjaga api itu tetap panas ya, bara itu tetap hangat, kasih itu tetap hangat. Nggak usah ada api ya. Jadi Kalau kau mau dikasih, misalnya mau kasih wish lah, harapan lah buat anak-anakmu. ada anak-anak Deep inside your heart. Kalau aku selalu berdoa untuk anak-anakku tuh supaya mereka tuh bisa mempunyai pendidikan yang lebih baik, bisa mempunyai pekerjaan yang lebih baik, bisa jadi orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan juga menghormati orang tua, menghormati sesama, mengasihi sesama. Jangan jadi orang yang sombong, tetap rendah hati apapun kondisi baik. Karena kita nggak bisa ngatur situasi, tapi kita bisa ngatur bagaimana kita saling merespon. Jadi mungkin semoga di tahun-tahun ke depan aku pun lebih baik, lebih sabar, seperti harapanmu. Kau juga lebih punya waktu untukku, supaya lebih punya waktu untuk bisa ya membicarakan semuanya. Kemudian anak-anak juga akan lebih terbuka, tetap mau menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan semoga kita bisa jadi orang tua yang mendidik mereka dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya itu aja yang lebih penting, karena kita nggak bisa menjaga anak-anak 24 jam. Iya. Tapi Tuhan bisa, cuman kita harus memang mau mengenalkan Tuhan dan menjadi contoh yang benar buat mereka. Berdasarkan curahan-curahan hati mereka yang kita dapat dari video itu, ya ternyata kita sering ke gap mereka, berarti berantem. Mungkin salah satu goals kita di menjalani pernikahan di tahun ke-17 ini adalah 17 tahun, Pi. Tahun depan The Sweet 17 adalah mengurangi atau bisa menghilangkan lah ya. Iya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi kita Amin. udah saling mengampuni ya. Iyalah, alhamdulillah. Gak ada pernikahan yang sempurna ya. Iya. Gak ada pernikahan yang benar-benar cocok, setuju gak? Iya.
nggak ada pernikahan yang semuanya yes. Iya, pernah. Tapi kita tetap saling belajar lah ya. Iya, belajar lah. Ada mata saya. Oke, happy anniversary. Iya, Ya, aku mau hadiah. dia. Demikian podcast kali ini, nggak tahu apakah ini menghibur, apakah memberi sebuah informasi, tapi yang pasti semoga kalian subscribe, like, komen, dan share ini ngegoma, ngobrol bareng Mama. Bye bye. Messi hat-trick, Ronaldo cup. Apa sih? Jangan gitu ya, jangan jangan dekat kali ya. Ini ya, di sini ya dia ya. Ya, tahan ini nanti ya. Jangan dipencet kuningnya ya guys. Dunia, dimulai. Siapa? Aduh, saya takut dulu. Ini lama jadi bentar. Oke, siap, ready semua. Senyum ya, mari jangan kita Is. Oke, ready. Dia berantem gitu. Jangan pakai topi. Kayak gitu. Tuhan. Jangan dulu Is. 3, 2, 1, action.